Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Xavier Joel Sugianto, kelas 10 TP3 nomor absen 16. Saya Jenny Exwandio, kelas 10 TP3 nomor absen 17. Saya Daniel Arya Binaya, kelas 10 TP3 nomor absen 6. Saya Mekanik Jalano, kelas 10 TP3 absen 22. Saya Yusara Tirta Merta dari 10 TP3 absen 32. Kali ini kami mendapat kebagian untuk mengukur tinggi tiang di depan TU dengan menggunakan alat bernama klinometer dengan dua pandangan. Lalu yang pertama yaitu sudut istimewa dan yang kedua sudut bukan istimewa atau tidak istimewa. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat alat ukur bernama klinometer. Yang pertama, kita membutuhkan penghapus sebagai pemberat. Yang kedua, terdapat benang untuk mengikat benda pemberat. Dan juga untuk menunjukkan sudut derajat yang ada dalam busur. Yang kedua, kita juga membutuhkan busur sebagai alat ukurnya. Yang ketiga, terdapat sedotan yang berfungsi untuk melihat benda yang akan diukur tingginya. Kemudian juga terdapat isolasi untuk menghubungkan sedotan dengan busurnya. Begini cara pembuatannya. Oke, untuk yang pertama-tama cara membuat klinometer yaitu dengan memasukkan benang ini ke bolongan busur. Kita masukkan dan kita pasangkan di tengah. Oke, setelah sudah seperti ini, kita mengikat penghapus. Kita mengikat penghapus ini sebagai pemberat. Oke, setelah sudah jadi seperti ini, dan jadilah pemberat. Oke, yang kedua, yang langkah selanjutnya yaitu kita menggabungkan penggaris ini, busur ini dengan sedotan dan cara mengisolasi. Dan jadilah ini alat bernama klinometer. Pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan alat bernama klinometer yang sudah kelompok kami buat. Yang pertama yaitu si pengamat menggunakan sedotan yang berfungsi sebagai semacam teropong untuk melihat titik puncak dari tiang bendera di depan TU. Nah, untuk yang kedua, di sini bisa dilihat si pengamat mendapatkan sudut derajat yaitu 40 derajat. Dan ini bukanlah hasil akhirnya. Hasil akhir dari sudut elevasi ini didapat dari pengurangan 90 derajat yang berfungsi sebagai titik nolnya dan dikurangi dengan hasil akhirnya ini 40. Jadi hasil akhir sudut elevasi yaitu 50. Hasil dari pengurangan 90 derajat dikurangi 40 derajat. Oke, jadi setelah kelompok kami membuat alat yang bernama klinometer ini, sekarang saya akan menjelaskan pengertian dari klinometer ini. Oke, klinometer adalah alat peraga yang dipergunakan untuk menentukan besar sudut elevasi dalam mengukur tinggi objek secara tidak langsung. Jadi setelah teman saya tadi menjelaskan apa itu klinometer, kali ini saya akan menjelaskan fungsi dari klinometer tersebut. Dalam matematika, klinometer digunakan sebagai media pembelajaran dalam mengukur ketinggian benda-benda seperti tiang bendera, tinggi pohon, maupun tinggi-tinggi bangunan. Tapi kali ini kelompok kami kebagian untuk mengukur sebuah tinggi tiang bendera yang berada di depan TU SMK Katolik Santo Mikael. Pertama-tama saya akan mengukur tinggi pengamat untuk mengamati tiang bendera tersebut. Untuk pengukuran ini dilakukan dengan tinggi semata, bukan sekepala.
Jadi di sini tinggi dari pengamat tersebut dari bawah kaki hingga ke mata itu 156 cm. Untuk selanjutnya saya akan mengukur antara jarak tiang bendera dengan pengamat satu. Mari kita lihat. Kayak ini 6 meter ya, 300 kali 2 600. Jadi 6 meter. Jadi total jarak antara pengamat dengan tiang bendera itu 6 meter. Karena meterannya hanya 3 meter, tadi saya menambahkannya dengan 3 meter dan ditambah 3 meter lagi, dan totalnya itu 6 meter. Jadi setelah pengamat melakukan pengamatan terhadap tiang bendera ini, didapatkan hasil 35 derajat. Dan 35 derajat itu bukan sudut istimewa. Jadi akan kami kurangkan dari 90 dikurangi 35 dan mendapatkan hasil 55. Oke. Pada tahap kali ini kami akan melakukan pengukuran yang kedua, yaitu jarak antar tiang bendera dengan si pengamat. Bisa dilihat untuk pengukurannya. Jadi kelompok kami melakukan pengukuran ketiga kalinya, yaitu 300 cm ditambah 300 cm dan 250 cm. Jadi totalnya yaitu 850 cm atau 8,5 meter. Jadi setelah si pengamat melakukan pengukuran jarak antar tiang bendera dengan pengamat, didapat hasilnya yaitu 8,5 meter. Dan kali ini si pengamat akan menggunakan alat bernama klinometer untuk melihat berapa derajat yang didapat. Jadi bisa dilihat untuk hasil derajatnya yaitu 45 derajat. Dan 45 derajat tersebut termasuk ke dalam sudut istimewa. Jadi pada kali ini saya akan mengukur tinggi tiang bendera menggunakan aplikasi. Jadi di sini tingginya yaitu 10 meter lebih 5 cm. Jadi setelah kelompok kami melakukan pengukuran antara jarak tiang bendera dengan si pengamat dengan menggunakan alat ukur bernama meteran dan mengukur sudut tiang bendera atau derajat tiang bendera dengan menggunakan klinometer, di sini dapat diketahui tinggi pengamat yaitu 156 cm. Kemudian jarak pertama antar pengamat dengan tiang bendera yaitu 6 meter dengan sudut 35 derajat. Kemudian jarak kedua yaitu 8,5 meter dengan sudut 45 derajat yang termasuk ke dalam sudut istimewa. Terus untuk langkah penghitungan tinggi tiang benderanya dapat dilakukan dengan pengurangan sudut 90 derajat. Kenapa sih harus dikurangi dengan 90 derajat? Karena 90 derajat merupakan titik nol dari alat ukur bernama klinometer. Jadi hasil pengurangan 90 derajat dengan 35 derajat adalah 55 derajatan yang termasuk dalam sudut tidak istimewa. Untuk proses pengukuran tiang benderanya, kelompok kami menggunakan rumus yaitu tan desa atau bisa disebut dengan tan sama dengan depan per samping. Jadi dari hasil pengukurannya itu 55 derajat tan dapat diketahui sama dengan X per 6. 6 itu dari 6 meter yaitu 1,42 dari hasil pengukuran tan 55 derajat sama dengan X per 6. Jadi dapat dihasilkan 1,42 dikali 6 sama dengan 8,52. Dan ini bukanlah hasil akhir dari tinggi tiang bendera karena belum ditambah dengan tinggi tiang pengamat. Kenapa bisa begitu?
Karena pada saat kita menggunakan alat ukur klinometer, kita hanya melihat dengan menggunakan mata, tetapi ukuran badan si pengamat tidak dihitung. Jadi untuk itu kita mengukur juga dengan tambahan tinggi pengamat, yaitu 1,56 meter. Jadi totalnya yaitu 10 meter 8 cm. Jadi tiang bendera yang pertama yaitu 10,8 cm, 10 meter 8 cm. Untuk pengukuran sudut yang kedua yaitu 90 derajat dikurangi 45 derajat yang merupakan sudut istimewa. Jadi didapatkan hasil 45 tan. Dengan menggunakan rumus yang sama yaitu tan depan per samping. Di sini bisa dilihat dari gambar pada yang jarak kedua yaitu 8,5 meter. Jadi dari rumus tan depan adalah tiang bendera, samping adalah jaraknya yaitu 8,5 meter. Di sini tan 45 derajat sama dengan X per jaraknya yaitu 8,5 meter. Tan 45 derajat yaitu 1 sama dengan X per X ini karena belum diketahui X per 8,5 meter. Jadi 8,5 meter dikali 1 sama dengan 8,5 meter sama dengan X. 8,5 meter ditambah tinggi pengamat. Alasannya juga sama karena pada saat melakukan proses pengukuran tinggi pengamat ini tidak termasuk karena si pengamat hanya melihat dari mata saja. Jadi 8,5 meter ditambah 1,56 meter sama dengan 10 meter 6 cm. Jadi tinggi tiang bendera yang kedua dengan menggunakan sudut istimewa adalah 10 meter 6 cm. Jadi kesimpulannya untuk pengukuran kali ini yaitu akurat karena hanya selisih 2 cm saja untuk sudut istimewa maupun sudut tidak istimewanya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.